Petrus Yohanes pergi berdoa ke bait Allah. Di gerbang indah mereka bertemu, orang lumpuh minta sedekah. Lalu Petrus berkata, "Mas perak aku tak punya, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah." Dia berjalan lompat puji Tuhan, dia berjalan lompat puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Dia berjalan lompat puji Tuhan, dia berjalan lompat puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom. Apa kabar semuanya? Kak Olive yakin dan percaya kita semua pasti dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sangat baik terhadap adik-adik dan kakak Olive. Kenapa Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan Yesus masih mau memberikan kita nafas kehidupan. Selain itu, Tuhan Yesus juga masih mau memberikan kita kesehatan, sehingga dimana kakak Olive serta adik-adik semua yang di rumah dapat boleh berkumpul bersama secara virtual untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Ya adik-adikku yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita serta pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Olive jemput adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat lagu pujian yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu hari lepas hari. Terima kasih untuk nafas hidup, terlebih lagi kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami semua, sehingga kami dapat boleh berkumpul bersama dalam beribadah secara virtual pada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon tuntunan Roh Kudus, biarlah Tuhan mau memberkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan masing-masing sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Sambil persembahan dijalankan, kita bersama-sama mengangkat lagu pujian yang berkata persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian syukur, Tuhan, hormat kemuliaan hanya kepada Engkau. Kami anak-anak-Mu datang di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan dan mengucap syukur Tuhan atas hidup dan kehidupan ini Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, di kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tetapi biarlah hanya Roh Kudus yang menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Hamba patahkan di dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa lain Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan ini. Tetapi hanyalah kuasa daripada Roh Kudus yang mempengaruhi hati dan pikiran kami. Jamalah kami Tuhan, biarlah tuntunan Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk mendengarkan dan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kakak akan membaca kebenaran firman-Nya. Kebenaran firman ini dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat emas atau ayat hafalan bagi adik-adik di pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Dengan bunyi, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini adalah menjadi bahagian yang sangat penting bagi kehidupan kita, bahwa apapun persoalan, penderitaan yang kita hadapi, Tuhan Yesus itu ada dan bersama-sama dengan kita. Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai hingga ayat yang ke-10 ini bercerita tentang ada seorang yang lumpuh. Seorang lumpuh ini dia sudah lumpuh dari sejak ia lahir. Begitu sangat menyedihkan. Penderitaan yang dia alami ini dari sejak dia lahir. Tetapi yang dia inginkan dalam hidupkan dan kehidupannya adalah hanya satu, yaitu kesembuhan. Oleh sebab itu, dalam kesekian harinya, dia selalu merasa bahwa satu saat dia akan mengalami kesembuhan. Harapannya itu hanyalah ia suatu saat bisa sembuh. Sehingga setiap hari keadaan yang dia alami, yaitu dia pergi duduk di depan bait Allah. Kalau dalam kebenaran firman ini, dia duduk di depan bait Allah. Depan bait Allah, yaitu gerbang indah. Dia duduk di situ sebagai seorang pengemis, di mana ia ingin meminta sedekah. Tetapi di dalam hati kecilnya, dia ada memiliki sesuatu hal yang lain, yaitu dia ingin memiliki kesembuhan. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan orang yang mengalami lumpuh ini? Tentu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, di mana dia tidak bisa berjalan seperti orang-orang lain. Dia hanya bisa duduk dan melihat orang-orang lain untuk bisa berjalan, berlari kemana saja. Tetapi harapannya itu ada dalam kehidupannya. Diperkirakan orang ini sudah mengalami kelumpuhan dari sejak lahir dan hingga dia sudah mengalami kehidupan yang berkepanjangan sejak 40 tahun. Dia belum bisa mengalami sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi ia mempunyai pengharapan dalam hidup dan kehidupannya bahwa suatu saat dia akan mengalami kesembuhan. Itulah pengharapan yang dialami oleh seorang yang lumpuh ini. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, harapannya tidak patah dan tidak akan goyah. Di dalam kesempatan suatu hari, lewatlah hamba Tuhan, Petrus dan Yohanes, datang ke bait Allah. Mereka datang ke bait Allah. Di situ mereka melihat orang lumpuh yang sedang duduk di depan pintu bait Allah untuk meminta sedekah. Tetapi hamba Allah, yaitu Petrus dan Yohanes ini, merasa tergugah hati bahwa apa yang mereka punya dalam kehidupan mereka tidak ada apa-apa. Emas dan perak pun mereka tidak punya. Tetapi hamba Allah ini, yaitu Petrus dan Yohanes ini, mereka memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang merupakan anak Allah yang kudus. Mereka memiliki kehidupan itu. Sehingga mereka mendoakan orang yang lumpuh ini. Mereka memberikan kekuatan bagi orang yang lumpuh ini. Inilah apa yang ada pada kehidupan kita. Kami berikan kepadamu. Kami tidak memberikan kamu sedekah, tetapi kami memberikan kepadamu doa, pergumulan kepada Allah, yaitu lewat anak Yesus Kristus. Memohon kepada anak Allah Yesus Kristus, supaya kamu diberikan kesembuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita.
bahwa yang dapat kita ambil dalam kebenaran firman Tuhan ini yaitu dalam kehidupan orang yang lumpuh ini, dia memiliki iman percaya yang teguh. Ia memiliki iman yang percaya yang teguh, bahwa walaupun apa yang dia lakukan pekerjaannya sebagai pengemis atau peminta sedekah, tetapi di balik itu dia ada punya iman, pengharapan bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu terjadilah mujizat. Mujizat yang sungguh nyata, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang kudus. Itulah permohonan daripada hamba Allah, Petrus dan Yohanes. Apa yang bisa hamba Allah berikan kepada orang ini? Hanyalah seruan kepada Allah Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Apapun penderitaan kita, permasalahan kita, walaupun kita sudah mengalaminya bertahun-tahun, kita jangan lupa bahwa ada kekuatan, ada pengharapan yang besar dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus bersama Allah Bapa di surga akan memberikan pengharapan itu, dan yang terlebih lagi mujizat yang nyata. Adik-adik yang dikasihi dalam kehidupan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kita jangan lupa untuk terus mendekatkan diri, hidup dan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Pengharapan kita harus tetap teguh dalam kehidupan kita Yesus Kristus. Walaupun saat ini keadaan kita yang sangat porak-poranda, berbagai macam isu maupun berbagai macam ancaman yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus ingat dan kita harus kuat iman percaya kita hanya kepada Allah bersama anaknya Yesus Kristus. Bahwa segala yang kita inginkan, pengharapan kita hanya naikkan kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Segala permohonan keinginan kita, jangan kita lupa untuk kita membawakannya kepada Allah Bapa bersama Yesus Kristus. Mujizat itu terjadi, mujizat itu nyata. Apa yang terjadi kita lihat. Akhirnya terjawab. Kita bisa melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Begitu gembiranya orang yang lumpuh itu, di mana sudah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa berdiri dan melonjak-lonjak dengan kegirangan. Itulah mujizat yang terjadi dalam kehidupan orang yang sudah lumpuh dari sejak lahir. Tetapi pada akhirnya mujizat itu terjadi. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita melupakan iman percaya kita, pengharapan kita. Jangan kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus bersama Allah Bapa di surga yang akan menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita, dalam penderitaan kita, dalam permasalahan kita. Kita bawakan semuanya itu hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi bagian sumber kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang akan menjadi bagian kekuatan dalam hidup dan kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan bersyafaat. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ungkapan syukur yang kami naikkan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di kehidupan pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan, sehingga segala hal yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami dimampukan hanya lewat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan kehidupan dunia ini yang penuh dengan berbagai macam ancaman, berbagai macam persoalan yang kami hadapi Tuhan. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu sebagai sumber pengharapan hidup dan kehidupan kami. Kami memohon daripada-Mu Tuhan belas kasihan, kekuatan, kesembuhan bagi kehidupan orang-orang yang mengalami sakit Tuhan. Tetapi bagi kami yang sehat juga Tuhan, biarlah kami diberikan hikmat bijaksana Tuhan,
untuk kami bisa mempergunakan hidup dan kehidupan kami. Terutama kami Tuhan menyerahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang dimana saja mereka berada. Dalam kehidupan bangku pendidikan mereka Tuhan, yang mereka jalani di rumah masing-masing Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan terus menjamah mereka, memberikan kekuatan, pertolongan bagi mereka untuk terus menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kehidupan mereka yang sekarang ini dalam berbagai macam permasalahan bersama kehidupan orang tua, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya itu. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih juga Tuhan Yesus, hamba menyerahkan kehidupan para pengasuh Tuhan, di mana saja mereka berada, dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab Tuhan, yang mereka emban Tuhan. Engkau terus memberikan kemampuan, kekuatan, pengharapan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya pujian, hormat, kemuliaan kepada Engkau. Berkati juga hamba-hambamu yang ada di mana saja mereka berada. Biar kebenaran firman Tuhan ditaburkan, sehingga dunia bisa melihat dengan nyata bahwa hanya Tuhan Yesus bersama Allah Bapa di surga yang menjadikan hidup dan kehidupan ini. Terima kasih juga Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan, yang sudah mempersiapkan persembahan Tuhan untuk memberikannya dalam segala pelayanan, kelangsungan pelayanan dalam sekolah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati persembahan daripada anak-anak ini, Engkau memberkati pekerjaan daripada orang tua anak-anak ini Tuhan, dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Petra ini Tuhan, sehingga berkat yang mereka peroleh lewat orang tua ini dapat dipergunakan dengan baik. Berkati Tuhan persembahan yang sudah anak-anak persiapkan ini dan mereka berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan Tuhan kami naikkan hanya kepada Engkau bersama Allah Bapa dalam kerajaan surga. Puji, hormat, kemuliaan Tuhan hanya kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Ya adik-adikku, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biarlah apa yang telah disampaikan untuk adik-adik semua dapat menjadi berkat serta dapat menjadi bekal untuk kehidupan adik-adik ke depannya. Kita akan undur dari hadirat Tuhan. Untuk itu Kakak Olive mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengangkat lagu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Shalom, sampai ketemu pada ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.